Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Dosen Pengampu Andi Muhammad Zulkifli SKM MKes, serta teman-teman kelompok saya yang dimana beranggotakan yaitu yang pertama ada Saudari Yendari, yang kedua yaitu saya sendiri Aulia Cahyani, dan yang terakhir yaitu Mutiara Aziza. Nah, pada kali ini kami akan menjelaskan mengenai bagaimana peranan orang tua dalam kebiasaan makan anak-anak. Langsung saja kita masuk ke yang pertama yaitu pendahuluan. Mengapa kebiasaan makan anak itu penting? Yang pertama yaitu pentingnya tahap perkembangan. Nah, di mana anak usia dini yang memiliki status gizi baik cenderung memiliki perkembangan kognitif dan motorik yang baik. Yang kedua yaitu manfaat jangka panjang. Nah, kebiasaan makan yang terbentuk pada usia prasekolah dan sekolah dapat bertahan sepanjang hidup. Yang ketiga yaitu dampak kesehatan. Nah, pola makan yang diperbaiki sejak usia dini akan memengaruhi secara langsung maupun tidak langsung kesehatan dan intelektual di masa dewasa. Yang terakhir yaitu kebutuhan gizi seimbang. Nah, asupan gizi yang seimbang bermanfaat untuk tumbuh kembang anak, meningkatkan kecerdasan, dan menjaga stabilitas semua organ tubuh agar berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu peran sentral keluarga dalam pola makan. Yang pertama yaitu penentuan status gizi. Nah, di mana peran keluarga secara langsung menentukan status gizi balita. Yang kedua yaitu peran utama pembentukan. Nah, keluarga memainkan peran sentral dalam membentuk pola makan anak-anak. Yang ketiga yaitu fungsi keluarga. Nah, di mana selain itu keluarga berperan untuk memenuhi pola makan dan kebutuhan gizi anak secara kecukupan. Dan yang terakhir yaitu definisi peran. Nah, peran didasarkan pada harapan dan ekspektasi tentang bagaimana individu harus bertindak dalam kondisi situasi tertentu untuk memenuhi harapan mereka. Materi selanjutnya yaitu peran keluarga sebagai penyedia dan model makanan. Model perilaku keluarga adalah model utama dan sekaligus merupakan penyedia makanan dalam lingkungan rumah. Yang kedua yaitu pengatur ketersediaan makanan di rumah dimediasi dan diatur terutama oleh orang tua dan pengasuh. Yang ketiga yaitu pengaruh orang tua. Peran orang tua sebagai penyedia menu makanan bagi anak sangatlah berpengaruh terhadap apa yang dikonsumsi anak. Yang keempat yaitu pengetahuan ibu. Tingkat pengetahuan gizi ibu sebagai pengelola rumah tangga akan mempengaruhi jenis makanan yang dikonsumsi oleh anak-anaknya. Selanjutnya yaitu strategi pembiasaan makan sehat oleh orang tua. Yang pertama, strategi pengaturan. Strategi pembiasaan pola makan anak yang dilakukan orang tua adalah dengan mengatur apa yang dimakan, seberapa banyak, dan kapan waktu makan. Yang kedua yaitu pentingnya asupan adekuat. Orang tua perlu meningkatkan peran dalam memberikan asupan gizi yang adekuat sesuai kebutuhan anak agar status gizinya menjadi baik. Yang ketiga yaitu risiko peran yang kurang. Peran keluarga yang kurang memperhatikan pola makan balita dapat berdampak pada pola makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi anak. Yang keempat yaitu menghindari contoh negatif. Perilaku makan ibu yang tidak memadai dapat berhubungan dengan peningkatan asupan kalori dan peningkatan indeks massa tubuh atau IMT anak. Selanjutnya yaitu pembiasaan waktu makan fokus sarapan pagi. Yang pertama yaitu pentingnya sarapan. Sarapan pagi merupakan salah satu kebiasaan makan terpenting yang perlu dibiasakan. Yang kedua yaitu peran kunci orang tua. Peran orang tua dalam membiasakan sarapan pagi sangat penting untuk meningkatkan status gizi dan menurunkan angka kejadian sakit pada anak usia sekolah. Yang ketiga yaitu resiko sarapan terlambat. Anak yang tidak sarapan atau sarapan terlambat cenderung memiliki penurunan laju pertumbuhan akibat penurunan nafsu makan. Dan yang terakhir yaitu peran ibu atau keluarga. Faktor peran keluarga ibu dalam menyediakan makan juga dapat menjadi penyebab terjadinya malnutrisi serta risiko kejadian sakit pada anak usia sekolah.
Nah, adapun dampak dari peran keluarga terhadap status gizi anak. Yang pertama ada korelasi positif, di mana pelaksanaan peran orang tua yang baik dalam penyediaan nutrisi memiliki kecenderungan berhubungan dengan status gizi anak yang normal dan jarang sakit. Yang kedua, pola makan kurang, di mana pola makan balita dari sisi frekuensi, kualitas, dan kuantitas seringkali ditemukan dalam kategori kurang, karena sebagian besar keluarga masih kurang memantau pola makan balita. Kemudian yang ketiga, peran pengetahuan gizi. Kemampuan orang tua untuk memilih makanan bergizi dapat meningkatkan status gizi anak usia dini. Yang terakhir, faktor malnutrisi. Kurangnya pengetahuan orang tua dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya status nutrisi anak. Kemudian ada implikasi sosial dalam kebiasaan makan. Yang pertama, ada pengaruh lingkungan sosial, di mana pembentukan kebiasaan makan anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial mereka yang meliputi keluarga, sekolah, dan teman sebaya. Kemudian ada kebiasaan bersama, di mana melakukan aktivitas makan bersama keluarga sangat penting untuk mendukung peningkatan kualitas makan dan hubungan sosial, serta mendorong perilaku makan yang sehat. Kemudian yang ketiga, peran budaya atau ekonomi. Kebiasaan makan anak juga dipengaruhi oleh faktor budaya dan ekonomi yang ada dalam keluarga dan masyarakat. Kemudian, dampak pergaulan. Anak usia sekolah akan lebih memilih makanan dan perhatiannya pada makanan lebih rendah dibandingkan masa sebelumnya karena aktivitasnya yang padat dan pengaruh pergaulan teman. Nah, terakhir, kesimpulan. Kesimpulan utama yang dapat diambil dari materi ini adalah konteks keluarga berkontribusi secara signifikan dalam pembentukan kebiasaan makan pada anak usia prasekolah dan sekolah. Kemudian kedua, tindakan nyata. Upaya peningkatan pemahaman tentang makanan sehat kepada anak secara klasikal yang didukung oleh orang tua terbukti dapat menghasilkan menu bekal siswa yang lebih sehat dan bervariasi. Kemudian rekomendasi utama, penting untuk meningkatkan peran keluarga dalam menyediakan menu makanan dan membiasakan pola makan yang sesuai dengan kebutuhan gizi anak. Yang terakhir, pola asuh gizi yang tepat dari orang tua adalah kunci untuk mencapai status gizi anak yang optimal. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.